Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dekan itu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Senin 29 April 2024 bertemu dalam sebuah acara lapor bagi alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita sudah kemarin semua yang dan media sosial kita ternyata kegiatannya belum dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Bupati alhamdulillah walaupun agak telat ini kegiatan yang mestinya hari Sabtu karena kebetulan di Kabupaten Bekasi dari mulai hari Sabtu ternyata ada kegiatan besar. Ya, kegiatan yang teki ke-38. Bupati, dalam sebelum kita kupas tentang kegiatan lapor Bupati, karena kemarin ada poin industri Bupati, saya ingin tahu kenapa di logo MTQ ini ada coba asap Bupati. Ya, jadi memang salah satu kekhasan atau keunikan MTQ ini anak Pemda kita memang menjadi kata dan juga menjadi ciri. Jadi kali ini rencanakan implementasi dari kawasan-kawasan industri besar yang ada di negara. Ini menjadikan ini namanya pembeda sebagai kota lainnya. Bahwa ada misi memang ya dalam MTQ. Kita ingin menunjukkan bahwa masyarakat di luar Bekasi bahwa meskipun Bekasi dikenal dengan kawasan industri, tapi kehidupan religiusnya, lalu juga kecintaan masyarakat terhadap seni baca Al-Qurannya tetap tinggi. Sehingga kita ingin mengawinkan dua ciri pokok masyarakat Bekasi. Sisi satu adalah masyarakat industri yang kerja keras, tapi di sisi lain juga punya keseimbangan karena nilai-nilai Al-Quran dan kecintaan yang terhadap seni baca Al-Quran di Bekasi ini masih kental. Jadi sesuai dengan pembahasan kita di lapor di episode pertama terkait pendidikan juga mengenal Bupati itu. Jadi ini mengedukasi ke dalam Bekasi, walaupun industrinya kuat, religinya juga kuat. Masyarakat harus bangga. Keluar juga kita ingin menunjukkan bahwa Bekasi mempunyai keseimbangan lahir dan batin. Oh iya. Nah, terus Pak Bupati semalam itu saya agak mau netesin air mata Pak Bupati di saat kata Pak Gubernur sambil bercanda beliau bilang ini mestinya kegiatan sudah skala nasional. Ini ada kebanggaan Pak Bupati. Pak Bupati mempersiapkan ini kasih bocoran ke kita sehingga beliau terpukau di kegiatan MTQ. Bagaimana ceritanya nih Pak Bupati? Ya, tentu saya sebagai penjaga pemerintah provinsi selalu diundang hadir dalam setiap penyeluruhan efektif di provinsi di berbagai kabupaten kota. Saya pelajari pelaksanaannya, ya itu ada plus minusnya. Jadi karena saya sekarang sebagai pejabat di provinsi, jika diberi kepercayaan sebagai tuan rumah efektif provinsi, saya ingin memberikan bakti saya dan masyarakat komunikasi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat agar perhelatan provinsi ini menjadi yang terbaik. Ini memang dari kebanggaan Bupati. Di saat Pak Gubernur Kalimantan bilang ini sih mestinya kelasnya nasional. Kita semuanya mau netes air mata. Rupanya ini hal yang saja Bupati dalam kegiatan di Kabupaten Bekasi. Sebelum kita masuk ke materi kegiatan kita, nanti akan kita lihat video-video ungkapan masyarakat Kabupaten Bekasi terkait dengan kegiatan lapor Pak Bupati. Mohon himbauannya Pak Bupati terkait acara MTQ buat sahabat Baladeka dan masyarakat Kabupaten Bekasi. Untuk sahabat Baladeka dan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, saya menghimbau dan mengajak mari kita mensukseskan gelaran MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi ini untuk meraih sukses yang sesukses-suksesnya, mulai dari sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses administrasi.
karena kami sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sekeras-kerasnya, sekuat kami semakin mungkin agar penyelenggaraan MTQ ini benar-benar sukses dan dikenang sepanjang masa. Oleh karena itu sayang kalau ini tidak bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat maupun melalui siaran live streaming yang dilaksanakan oleh Baladika TV maupun platform-platform lainnya, termasuk oleh media yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, agar kita semua menjadi saksi sejarah bagaimana Kabupaten Bekasi mampu menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan perhelatan akbar sebesar ini dengan kelas yang tinggi. Keren memang Kabupaten ini. Luar biasa. Juga yang kedua, kami mohon waktunya agar selain sukses penyelenggaraan, sukses prestasinya, Kabupaten Bekasi juga kafilahnya bisa meraih prestasi yang tertinggi pula. Tertinggi dan juara umum Juara Kabupaten. umum, karena ternyata kita belum pernah meraih juara umum MTQ selama 38 kali MTQ tingkat provinsi. 32 tahun kita belum pernah juara umum. Terus kemarin itu kita dapat juga diskusi dengan pembina MTQ Pak Bupati, Pak Kiai Imam Mulyadi kalau nggak salah Mulyana. Beliau bilang ada juga nih kalau juara umum mau disupport sama Pak Bupati, katanya ada bonusnya Pak Bupati. Apa benar ini Pak Bupati ini? Benar. Wah, luar biasa. Jadi saya melihat perjuangan Korea pembina pelatihnya itu luar biasa. Mereka untuk bisa tampil di ajang kaliber ini di provinsi ini, mereka berlatih sejak kecil. Mungkin menghabiskan waktu bermainnya dengan anak-anak. Untuk yang sudah dewasa mungkin juga dia harus menyisihkan waktu di pekerjaan dan kuliahnya. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Karena seperti Pak Habib yang kita memperjuangkan membawa melalui Kabupaten Bekasi, mereka juga melatihkan tiap hari. Nah, nanti dia Polri juga sama. Ya, karena itu kami memandang wajar kita komunikasi memberi reward kesempatan dengan pengorbanan itu. Maka kami sampaikan kepada mereka, kalau mereka bisa meraih juara satu di bidang lomba yang punya, kita akan berikan bonus sebesar 100 juta rupiah. Luar biasa ini 100 juta. Wah, kalau mau tepuk cuma ada yang lagi acara Pak Bupati jadi tanggung tepuknya. Nah, yang selanjutnya Pak Bupati, Pak Kiai juga bilang, Pak, kita baru kali ini dapat kepala daerah, dapat bupati yang mendorong kita untuk latihan berkali-kali katanya untuk mendapatkan juara. Nah, ini inspirasi dan metode seperti apa Pak Bupati untuk menggembleng para peserta atau adik-adik kita untuk lomba Pak Bupati? Ya, dalam MTQ maupun event-event pertandingan lainnya, sebenarnya tidak ada jaminan bahwa kalau kita jadi tuan rumah kita harus juara. Kita harus berjuang semaksimal mungkin, siap berlatih kontingen kita, kafilah kita sesuai. Makanya di tahun ini kami menyelenggarakan pemusatan latihan khusus 5 kali. 5 kali. Biasanya kan hanya 1 minggu saja. Ini juga hanya efek menjelang keberangkatan. Tapi kalau kita sudah awal tahun, luar biasa. Tahun kemarin dari mulai 2023, lakukan 2 kali pusat latihan dan sepanjang 2024 ini sudah 3 kali pusat latihan. Bahkan pelatihnya juga kita datangkan bukan hanya lokal komunikasi, tapi juga dari tingkat provinsi dan tingkat nasional. Luar biasa. Jadi kita seperti mempersiapkan kafilah untuk MTQ nasional. Kita persiapan untuk MTQ nasional. Ya, kita mengikuti MTQ tingkat provinsi, tapi persiapannya seperti mengikuti MTQ tingkat nasional. Luar biasa. Dan atas nama mungkin tokoh Kabupaten Bekasi ini ucapkan terima kasih Pak Bupati. Karena Pak Kiai Imam Mulyadi itu bilang juga baru kali ini juga katanya peserta MTQ itu dikasih fasilitas hotel tidur yang bintang 5 Pak Bupati ini. Itu juga biasa ini. Oke, karena nanti setelah kita setahun penuh, ujungnya kan pada saat pelaksanaan mereka harus betul-betul fit, sehat, nyaman, pikirannya konsentrasi fokus. Nah, itu salah satunya adalah sarana akomodasi, tidak terganggu, tidurnya nyaman, makannya terjamin, terjaga, isi dan sebagainya. Nah, kita pilih hotel bintang 5 deh. Hotel bintang 5 makannya terjamin, lalu dikasih pakaian juga katanya Pak Bupati ini. Itu juga ada aspeknya. Oh, Jadi
kita bertanding, penampilan itu sudah hampir 50% dari keyakinan kita. Jadi performanya juga harus dijaga, Pak Bupati. Ketika kita tampil di hadapan kontingen lain, ternyata kalau kita kurang bagus, Ah. bisa Wah, turun. drop juga jadinya. Tapi kalau kita tampil walaupun masyarakat yang paling bagus, keren, itu biasanya akan memotivasi itu. Itu luar biasa sahabat. Jadi untuk cerita MTQ kita stop dulu Pak Bupati, ini aku segmennya habisan sama cerita MTQ ini karena luar biasa. Pak Bupati nanti bisa ditampilkan nih pesan-pesan yang sudah masuk, sudah kita pilih juga bisa ditampilkan oleh operator atau videonya ditampilkan biar Pak Bupati bisa lihat begitu besar animo masyarakat Kabupaten Bekasi terkait dengan program lapor Pak Bupati. Sekarang interaktif dilihat Pak Bupati ini. Ya, oh ya di sini. Indonesia untuk baladekanews.com. Berikut laporan selengkapnya. Tadi kan saya di Medan dari sini kami ingin melaporkan apabila mendapat laporan yang bagus yang antara kita bekerja dengan pajak pada Merdeka Utara, tapi dalam pelaksanaan kewajiban pajakan diharapkan mungkin dari pihak Pemda dapat memberikan dipotong secara awal. Kebetulan kemarin Bupati pada saat tes yang kita bicarakan para guru kita, para P3K kita, kita itu dipotongnya dilakukan Pak Bupati. Jadi sedangkan kita tahu bahwasanya laporan SPT tahunan orang pribadi itu jatuhnya atas 3 bulan setelah pajak terakhir atau 31 Maret pajak terakhir. Jadi dengan dipotong diterbitkan dengan lebih awal, jadi para wajib pajak terutama para ASN yang ada di bawah pemerintah Kabupaten Bekasi itu bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan mereka bukan di rumah dan lebih terhindar dari sanksi-sanksi administrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gita. Saya harapkan sejak jalan yang sangat saya sebagai rakyat ingin perbaikan jalan akses anak sekolah yang sakit dengan Bapak siapa ini? Dengan sangat saya Bapak Bupati kita bisa kalau cepati perbaiki dan video kami ini bisa dikabulkan melalui dilakukan bangun jalan masyarakat para bahagia tapi jalan nih
Itu cepat lah dari Bupati Kota jangan banyak tapi anak sini bahagia lah jangan enak. Kita juga kita orang yang lewat dari Bintara juga masyarakat. Kita yang baru kabupaten kan 2000. Ya biasa, kita gitu aja dah. Terima kasih ya. Siapa? Salam. Baik. Video tadi Bang Bupati ada dari KPP Cikarang terkait dengan ada pajak yang memang tidak salah berapa persen sudah disampaikan. Beliau juga menghimbau minta kepada Bupati untuk menghimbau PNS dan pajak badan Bupati agar segera menunaikan kewajibannya sebagai kewajiban membayar pajak. Begitu Bupati. Yang selanjutnya terkait dengan pembangunan yang kita pernah cerita di awal episode pertama itu soal Muara Gembong ini daerah utara, mereka meminta kepada Pak Bupati terkait dengan pembangunan infrastruktur di jalan. Jadi dua video ini mohon mendapatkan tanggapan dari Pak Bupati. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama untuk pajak, kira kami sudah setiap tahun melaksanakan secara rutin bayaran pajak, penghitungan pajak penghasilan, termasuk PPB dan PKB, pajak kendaraan bermotor yang dimiliki ASN itu harus paling patuh bayarnya, karena bagaimana kita mengajak masyarakat kalau ASN-nya tidak memberikan contoh, dan itu masuk dalam evaluasi kinerja dan kedisiplinan ASN jadi pembayaran pajak itu. Dan insya Allah harapan tadi KPP pelayanan pajak Cikarang Barat itu akan kami sudah tindak lanjuti, kita coba cek lagi. Iya. Barangkali masih ada satu dua yang belum patuh, kita lakukan. Nah, kedua mengenai jalan di Muara Gembong, ini juga keyakinan saya sejak saya bertugas awal itu saya langsung melihat ke sana, memang kondisinya memprihatinkan. Namun saya tidak mencari excuse, tapi ya memang kendalanya ada kendala masalah teknis administratif dan juga kendala politis. Teknis administratifnya pertama status tanah dan pas jalan itu hampir sebagian besar, dan rumah-rumah kantor pemerintahan juga masih kecamatan desa masih tanah negara. Oh iya. Kadang-kadang itu ya hambat kita bisa membangun secara di area Muara Gembong. Karena itu kami tidak tinggal diam. Selama 2 tahun ini saya memperjuangkan pembebasan satu tanah negara, khususnya wilayah kehutanan di titik-titik yang saat ini sudah ditempati oleh masyarakat sebagai pemukiman maupun asas-asas kantor-kantor pemerintah, jalan bagi itu. Alhamdulillah sudah dalam hijau, dan besok hari Kamis kami akan kembali bertemu dengan pejabat dari Kementerian LHK, Rumah Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti proses sertifikasinya PPN. Oh, jadi dari kementerian ini sudah ada lampu hijau bagaimana tanah ini bisa diredistribusinya kepada masyarakat. Polanya apakah ganti rugi atau rislah Pak? Tidak, kalau untuk masyarakat hibah Dikasih aja, dikasih luar biasa itu yang hanya memang harus seperti kalau kemarin setahun kami ngawal untuk proses pendataan dan juga meyakinkan Kementerian Kehutanan memiliki urgensi kita melakukan redistribusi, karena saya kira masyarakat leluhur Muara Gembong itu sudah 400 tahun yang lalu mulai besar, sementara SK Menteri Kehutanan tahun 50-an. Iya, Jadi belakangan iya. tapi tiba-tiba mereka keturunan itu harus tinggal di tanah-tanah negara ini yang kami berikan argumen untuk mulai diterima, tapi
kedepannya tinggal mengawal kita di DPR, ATR, BPN, DPR. Itu yang pertama. Akhirnya kalau ini satu sudah jelas, saya kira anggaran sebesar apapun diusulkan ke negara Dewan. Ini tidak ada kendala yang Artinya aspirasi yang disampaikan oleh tadi warga kita, berarti jawabannya konkretnya adalah kita sedang memperjuangkan status tanah. Namun kan jalanan rusak ini sangat urgent, berarti apa langkah yang sangat tepat saat ini? Kalau di mobil kan ada tuh RC cepat, ya laporan jalan. Ini apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat? Kita akan pilah-pilah dulu karena ruas-ruas yang masuk di kawasan mana yang ada di luar, ada yang di luar bisa kita dulu, bisa didului. Dan itu ada alasan teknis yang kedua, ya itu untuk jalan kebanyakan di desa di Muara Gembong itu ada di tanggul sungai, Tanggul Citarum. iya, yang itu kondisinya tetap. Jadi setiap kita perbaiki atau longsor, ya artinya kan harus dibangun dulu tanggul temuan, Iya, yang bisa menahan kendaraan dari tegangan air. salahnya. Itu kewenangannya di PPSK. Nah, Kewenangannya mau di kita lagi berarti. Kalau kita tanggulnya tidak dibuat ini berdasarkan kami sudah 3 surat ya BPWS dan kan pernah juga berkirim untuk di PUPR untuk meminta atensi terhadap pembuatan tanggul-tanggul di sepanjang Sungai Citarum. Oh, berarti kalau tadi kita bahas dari awal bahwa yang ini logonya industri. Lalu kalau ada industri itu ada undang-undang corporate responsibility. Pak, bisa tidak dari CSR itu bisa kita alokasikan untuk jalan-jalan warga kita yang rusak? Pak? bisa CSR saja bisa luas jadi banyak bisa untuk infrastruktur, akses kasus, pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan gitu. Tinggal memang yang masih jadi kendala bagi jadi mohon maaf nih jadi kendala terus ya akan kita excuse sekali lagi karena kan apapun kita bertindak pasti ada kurang undang-undang peraturan pelaksanaan itu belum ada sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang menjalankan atau tidak menjalankan CSR. Belum ada sanksi yang tegas. Nah, sanksi dari mana ini Pak Bupati? ini yang sedang kami konsultasikan. Boleh nggak itu peraturan bupati aja cukup? Tidak gitu. Kalau di undang-undang kita ya, nah ini nanti kami konsultasi dengan baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Komunitas agar kami punya kekuatan yang lebih real tadi ada kewajiban usaha menyalurkan CSR-nya di Kabupaten Bekasi. Jangankan untuk mendorong mereka di lapangan. Boleh bagi perusahaan yang memang sudah aktif, ada ini yang lebih untuk kami minta laporannya itu datanya saksi di mana saja berapa banyak berapa sudah 2 tahun ya belum bisa memaksa ya mereka menyampaikan laporan karena tadi ada sanksi sekarang semua perizinan itu sudah online ke semua pusat nggak bisa kita nyegah dicabut izinnya dihapus izinnya semua Ya, soalnya gini Pak Bupati, kebetulan saya juga dapat nih undangan yang Pak Bupati sebar di saat undangan MTEK ini saya dapat itu, wah data perusahaannya banyak sekali. Lalu saya berpikir, wah jangan-jangan nih cerobong asap ada kaitannya. Ini masyarakat banyak yang terkait dengan jalan rusak. Kayaknya nih kalau Pak Bupati dorong di CSR-nya bagaimana membangun masyarakat kita, baik infrastruktur pendidikan. Kemarin juga kita bekerja juga Pak Bupati dari pakai Imam Mulyana itu. Enggak Pak, kita itu kayaknya CSR walaupun di samping pabrik sentuhannya kurang. Nah, tadi Pak Bupati juga bilang apakah boleh peraturan dari Bupati untuk memberikan sanksi kepada mereka yang peduli atau tidak peduli mengeluarkan atau tidak mengeluarkan CSR.
pertanyaan kedua, bagaimana seandainya peraturan Bupati tidak bisa? Regulasi apa Bupati yang akan kita siapkan? Kalau tidak bisa dengan cara paksaan, melalui peraturan atau regulasi, ya regulasi Sesuasi. seperti yang sekarang kita lakukan saat ini. Saya datangi door-to-door, saya temui, karena kalau diundang kadang-kadang sering diundang. Pertemuan bahkan kita punya musrenbang CSR. Jadi sebelum musrenbang desa, kecamatan, kabupaten kita ada musrenbang CSR. Musrenbang CSR itu untuk pembangunan juga Bupati. Untuk mengarahkan supaya CSR datanya kita kumpulkan, mereka mau kemana aja. Lalu sebagai mengarahkan. kita ini kurang tepat di sini dengan tugas kita arahkan. Maunya begitu. Tapi ratusan seperti data undangan kemarin yang kita undang hanya 30-an yang kita mulai misalnya memang sudah biasanya kita tahu laporannya bagus, mereka komunikasinya bagus, CSR. Tapi usaha di luar itu belum berhasil. Ajak secara persuasif. Kita datengin ya, atau kita datengin CEO-nya, minimal GF-nya, general manager-nya, mereka yang bisa mengerti. Ya, kalau yang datang biasanya ya bisa tugaskan. Jadi ini alhamdulillah ada yang sudah berhasil. Berhasil kita gandeng Bupati. Kita gandeng. Bupati, kalau kita berbicara industri ini tidak jauh juga dengan tenaga kerja yang sempat kemarin kita bahas. Kemarin ini banyak di kolom komentar kita terkait berjibunnya atau begitu banyaknya outsourcing Bupati. Ini cara menanganinya outsourcing dan terkadang ujung-ujungnya tipu masyarakat terkait dengan tenaga kerja. Apa solusinya ini Bupati terkait dengan banyaknya outsourcing ataupun broker-broker tenaga kerja Bupati? Memang outsourcing ini adalah regulasi nasional. Regulasi nasional Yang berlaku tidak hanya untuk korporasi tapi seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Ini langsung dalam undang-undang cipta tenaga kerja. Iya. Kita melakukan implementasikan. Nah, sejauh ini pemerintah kabupaten masih bisa memastikan dengan memantau apakah dalam pelaksanaannya ada aspek-aspek yang berlebihan bekerja ataupun tadi produk kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan metode outsourcing. Karena metode outsourcing ini kalau dijalankan dengan benar sebenarnya tidak harus dan tidak boleh merugikan orang. Ya. Memang dengan metode outsourcing ada keuntungan memang dari perusahaan. Mereka bisa lebih firm gitu memastikan kinerja dari kerja yang direkrutnya karena mereka cukup berkontrak dengan perusahaan yang outsourcing itu ya, perusahaan penyedia jasa penyediaan dan yang tenaga kerja, sehingga si perusahaan akan lebih fokus pada aspek produksi yang menjadi kompetensinya karena perusahaan kerjasama dengan perusahaan profesional ya, di bidang itu. Cita-citanya seperti itu. Bawahnya sekarang bagaimana itu dijalankan dan perusahaan outsourcing yang juga aku ya kepatuhan dan juga menjadi tugas kita semua ya, kita akan mengawasi laporan kami menindak jika ada penyimpangan dilakukan ya dengan kerja ya. Lalu hubungan dinas industri sendiri Bupati, karena perizinan itu ditangani pusat, lalu pajak pun setelah kemarin kita diskusi dengan pajak ini memang urusannya pusat. Lalu hubungan kepala dinas industri dalam hal ini di kawasan Bupati dengan kawasan industri di Kabupaten Bekasi seperti apa Bupati? Jadi sekarang dengan undang-undang yang baru ini dinas perindustrian kabupaten itu lebih fokus ke penyiapan sumber daya manusia dan kerja itu tembus pasar kerja yang ada di daerah. Kita mempersiapkan SDM saja Bupati. SDM-nya. Kan juga sekarang sudah ditangani provinsi. Perizinannya pusat. Memang karena fokus pemerintah saat ini kan mendorong investasi yang seberat mungkin, secepat mungkin. Perizinan jangan dipersulit oleh daerah. Sehingga kewenangan daerah agak dikurangi.
supaya tidak menjadi barrier ya. menghambat bagi perizinan. Nah, sekarang daerah lebih didorong bagaimana fokus PHK. Fokus untuk memperjalan tenaga kerja dengan BAK misalnya. Fokus SMK. SMK. Ini CSR-nya. Dan lingkungan. Iya. Itu menjadi kewenangan. Makanya kita tadi dengan dasar itu nanti regulasi seperti memaksa. CSR-nya jalan, mereka BLK, membantu BLK kita menjalankan pelatihan di masing-masing usahanya, menyerap, mempersiapkan tenaga kerja lokal. Yang ini masih industri Pak Bupati. Kalau tadi sudah berbicara regulasi, lalu berbicara tenaga kerja, lalu berbicara industri, di saat industri ada namanya produksi Pak Bupati. Di saat ada produksi, ada limbah industri. Saat ini di Kabupaten Bekasi, semua masyarakat kita yang memang usaha di dunia limbah ini sangat luar biasa besarnya. Namun apakah hal ini tidak bisa didorong untuk lebih berkontribusi kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan limbah industri yang saat ini mungkin kecil sekali dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Bekasi? Apakah itu sedang atau akan dibuatkan regulasi terkait hal itu, Pak? Ya, betul. Jadi saya juga mendalami kenapa sekarang limbah industri ini punya seolah menjadi milik rasa ya orang swasta ya, dan pemerintahnya ini. Kita memang regulasi selama ini belum membuat regulasi yang jelas dan kuat mengatur semua. Jadi sekarang minggu kemarin kami sudah menyampaikan usulan untuk penambahan program legislatif daerah untuk memasukkan raperda mengenai penanganan limbah yang 3 maupun 0 B3. Cantik ini. Alhamdulillah sudah diterima oleh Dewan. Amin. Agenda karena sebelumnya kan belum masuk di tahun sebelumnya. Sudah kita lihat kondisi dan harapan masyarakat bisa tata kelola industri ini lebih baik. Kami berat cepat menyusun naskah terbitu, bahkan sekarang sudah beberapa yang sudah kami sampaikan. Jadi kan kalau seandainya perusahaan tidak memberikan anggaran untuk CSR, bisa saja begini Pak Bupati. Sudahlah, nggak usah kasih uang, kasih limbah aja sekian kilo buat pembangunan dikali 14.000 pabrik. Itu saja untuk membangun jalan-jalan yang tadi diaspirasikan masyarakat kita. Pak Bupati, terkait dengan pendidikan yang kemarin Pak Bupati juga sempat berharap ingin membangun universitas. Banyak di kolom komentar kita, kalau bisa Pak Bupati jangan nunggu bangunan Pak Bupati. Hari SMA saja Pak Bupati, yang penting dibuat kurikulumnya, dibuat susunan pengurusnya agar dapat dijadikan sekolah atau universitas sementara. Bagaimana ini tanggapan Pak Bupati? Membangun sekolah kan berarti SD, SMP, TK ada syaratnya. SD, TK, SMP mungkin bisa menggunakan bangunan tinggi atau tinggi negeri harus punya bangunan sendiri. Anaknya juga minimal 30 hektar dengan sertifikat atas nama perguruan tinggi atas nama yang lain. Jadi memang berbeda. Jadi itu harus kita penuhi. Makanya tadi saya bilang kita tidak cukup waktu 1 tahun kita mendapatkan perguruan tinggi dari nol. Kecuali kemarin itu perguruan tinggi swasta sedia kita akuisisi, mereka menghibahkan anaknya, menghibahkan asetnya dan SDM-nya ataupun dikompensasi oleh pemerintah daerah, diusulkan oleh pemerintah daerah menjadi perguruan tinggi. Karena di situ kan pasti sudah ada bangunan, sudah ada kurikulum, ada desainnya, dosen dan sebagainya. Jadi kita tidak terus perizinan peningkatan statusnya saja dari perguruan tinggi swasta atau jadi. Walaupun itu tetap kita sedang usahakan, ya. Tapi saya kira cita-cita untuk PTN ini perguruan tinggi negeri harus terus kita jalankan meskipun menempuh jalan yang panjang itu. Tapi tidak berarti saat ini
kawasan-kawasan industri karena itu yang paling gampang pekerjaan ya kita beli dari APBD. Memang berbuka-buka jalan, ya penambahan PPA, PPS, RSUD juga sudah teriak-teriak, ada aturan baik itu maupun cabang bunyi harus dikembangkan. Ya, itu kan nyawa, ya. Ini mungkin kabupaten ya masih pemerintah bisa menilai masih bisa urutan kedua ketiga, rumah sakit, sekolah yang sesuai dengan kewenangan. Kalau perguruan tinggi itu kewenangannya pusat, ya apapun kita harus respon ya, dan kita bisa memaksakan diri. Tapi kalau sakit sekolah SD SMP itu kewajiban ya. Dulu di Kabupaten makanya kita juga sering dicek oleh pemerintah kita tuh, aku mau bikin program di negeri sekolah SD itu udah bener belum? Iya, tapi kan namanya cita-cita harus tinggi lagi. Ya, karena kita sibuk. Ya, cuma ini Pak Bupati, banyak orang yang bilang kalau tidak sekarang, Bupati takut di tahun depan sudah ketua provinsi katanya. Jadi bisa ditambah 1 tahun atau bisa 5 tahun lagi katanya. Terkait pendidikan Pak Bupati ini, nanti edukasi buat masyarakat sih. Siapa kuliah melakukan diri pakai ini, ini yang kira-kira bisa merealisasikan keinginan masyarakat ini yang memang akan merealisasikan. Ya, kalau ada kenapa tidak dilanjutkan saja itu Pak Bupati. Pak Bupati ini kita ngobrol makin lama makin asik. Pertanyaan saya mungkin karena waktu juga. Saya satu lagi Pak Bupati ini. Komentar yang paling viral dan populer ini terkait Jalan Raya Kalimalang yang perbaikannya totalnya katanya 26 miliar atau berapa ini. Ini jalannya pekerjaannya asal-asalan katanya Pak Bupati. Ini mohon ditanggapi Pak Bupati. Yang pertama tentu keluhan seperti ini akan kami respon secara cepat. Namun untuk bisa kami memberikan respon yang tepat dan jawaban yang pas, itu datanya harus real. Datanya yang disebut asalan-asalan itu di titik mana, lokasi mana, harus dikirim fotonya Pak Bupati gitu ya. Ini langsung akan tim pemeriksa ya, memastikan laporan masyarakat, dan kalau memang ditemukan sesuai dengan laporan masyarakat tidak pakai lama, ini akan ditindak. Siap. Pak Bupati, sebelum berpisah, ada hal yang mau disampaikan atau closing statement Pak Bupati terkait dengan program laporan Bupati dan MTQ ke-38 yang kita laksanakan di Kabupaten Bekasi. Silakan. Terkait dengan program laporan Bupati ini, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa baik terhadap penyelenggara respon masyarakat yang memberikan masukan, saran, pertanyaan, tidak diperintahkan meskipun tidak harus bertemu saya langsung siapa selama kami untuk kami merespon secara cepat dan tidak memberikan penjelasan mengenai teknis. Kalau saya mengajak ini sudah kami sama sejak pembukaan kemarin, masih ada 5 hari ke depan. Mari support sama kalau memang kesempatan datang ke sini 12 lokasi pertandingan untuk menyaksikan bagaimana poli-poli atlet Bekasi dan juga poli-poli dari kota lainnya, sehingga kemeriahan dan makna dari MTQ ini tersampaikan, itu pengenalan dan penguatan kecintaan kita. Yang kedua, bisa juga kalau kita sempat datang menonton live streaming semua pertandingan, ada link menonton dari YouTube. Kita lihat di kami akan sudah kami sempat jelaskan di link yang nonton yang bisa nonton bareng ya, kami di sekolah atau di pesantren di majelis taklim. Ini sebenarnya selain nobar timnas ya, juga nobar MTQ Bupati. Ya, juga nobar timnas kita akan juga di Gedung Juang ya nanti malam. Gedung Juang nanti malam. Ya, cukup Bupati. Ya, baik. Salam kembali dengan itu. Ada undangan dari Bapak Bupati Bekasi.
nanti malam kita nobar di gedung juga kegiatan laporan bupati bersamaan dengan musabaqah tilawatil Quran yang ke-38. Ini tambah meriah, tambah ramai dengan hadirnya sosok bupati ganteng, bupati keren, bupati inspiratif yang peduli dan ingin banyak ngobrol bercerita tentang pengalaman Kabupaten Bekasi. Saya Raga Sidoarjo bersama dengan Pak Bupati Bekasi, Bapak dari Randan, terus membangun dan membangun Kabupaten Bekasi tercipta. Bekasi Kabupaten akan menjadi juara umum MTQ ke-38. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar abangku. Berada.